Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillah summalhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa MUI Channel rahimakumullah. Alhamdulillah, pada tahun ini, bulan ini, kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni nikmat sehat, nikmat umur, nikmat iman, dan nikmat Islam. Dan alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, kita bisa melaksanakan puasa bulan Ramadan di tahun ini. Dan alhamdulillah, kita semuanya bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan barokah ini. Pemirsa MUI Channel rahimakumullah, Ramadan bulan yang luar biasa, bulan yang penuh keistimewaan. Di dalamnya terdapat suatu historis, sejarah yang luar biasa, baik itu bagi umat muslim maupun bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh historis, penuh dengan sejarah. Di dalam bulan Ramadan inilah umat muslim memenangkan peperangan di dalam perang Badar. Di bulan Ramadan ini jugalah Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah terjadi. Dan di bulan Ramadan inilah proklamator kita, presiden pertama kita, yakni Bung Karno dan Bung Hatta, memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pemirsa MUI Channel rahimakumullah. Dan di bulan Ramadan inilah di mana bulan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman umat muslim ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni disinilah titik awal kenabian atau kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kitab suci Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kitab ini sebagai petunjuk bagi umat muslim, umat Islam, dan juga sebagai penjelas dari hal-hal yang gak jelas, dan juga menjadi pembeda dari hal-hal yang memang harus dibedakan. Pemirsa MUI Channel rahimakumullah, Al-Quranul Karim sebagai pedoman umat Islam, di situ terdapat suatu pedoman bagi kita bagaimana ajaran-ajaran yang di dalamnya untuk bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, baik pribadi, keluarga, bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Insya Allah
Dengan kita mau mengaplikasikannya ajaran-ajaran Quran, insya Allah kehidupan kita ini akan menjadi berkah, baik itu di dunia dan di akhirat. Karena apa? Al-Quran ini adalah suatu kitab yang nilai mukjizatnya itu luar biasa. Tidak ada kitab samawi di dunia ini yang bisa dihafal oleh manusia kecuali hanya kitab suci Al-Quran. Dan tidak ada kitab yang juga sangat luar biasa kecuali Al-Quran, dibaca dimanapun pantas dan akan selalu menyejukkan hati. Al-Quran dibaca di tempat orang yang terkena musibah, menyejukkan hati, menenangkan hati. Al-Quran dibaca di tempat orang yang punya hajat, syukuran, entah itu pernikahan, hitanan, dan syukuran-syukuran yang lain, juga bisa menenangkan hati dan juga bisa membentuk suatu suasana yang sangat sakral dan juga bisa memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang mengadakan pembacaan tersebut. Pemirsa MUI channel rahimakumullah, maka dari itu kita sebagai umat Islam, kita sebagai seorang yang muslim, kalau hidup kita ini ingin barokah, hidup kita ingin berkah, mari kita aplikasikan Al-Quran di kehidupan kita sehari-hari. Al-Quran kitab yang nilai mukjizatnya luar biasa. Oleh karena itu, Al-Quran sebagai petunjuk, mari kita pedomani Al-Quran itu sebagai jalan kita untuk mencari ridho ilahi, selamat dunia dan akhirat. Al-Quran sebagai penjelas, maka kalau ada hal sesuatu yang belum jelas, baik secara hukum maupun secara tauhid dan yang lainnya, secara akidah dan yang lainnya, disitulah terdapat di dalam Al-Quran. Mari kita cari penjelasannya. Dan Al-Quran sebagai pembeda, di situ di dalamnya terkandung mana hak, mana batil, mana halal, mana haram, dan mana yang madharat dan mana yang manfaat. Insya Allah kalau kita berpedoman dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, Allah pun akan menjaga umatnya. Kalau seandainya orang-orang tersebut memang menghafal teks daripada Al-Quran. Kita lihat, gak ada di dunia ini seorang yang hafal Quran, seorang hafid atau hafidoh yang hidupnya di dunia ini begitu sangat sengsara. Apalagi kalau orang mau menjalankan Al-Quran diposisikan sebagai petunjuk, Al-Quran diposisikan sebagai Al-Furqan, pembeda, dan Al-Quran diposisikan sebagai bayinat, yakni penjelas. Insya Allah lebih berkah lagi, hidup kita akan bahagia, apalagi cuma di dunia, di akhirat pun pasti insya Allah lebih bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Sedikit yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.